Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok Studi Warna Rambut ingin mempresentasikan metode studi warna rambut yang berwarnakan saya sendiri Muhammad Irfan Ramadan, kemudian ada Teguh Kentana. Ya. Kemudian ini kelima. Sediaan pewarna rambut. Sediaan pewarna rambut adalah sediaan kosmetik yang digunakan dalam tata rias rambut untuk mewarnai rambut, baik untuk mengembalikan warna rambut asalnya atau warna lain. Kemudian sediaan pewarna rambut ada yang tersedia dalam bentuk pertama tunggal, kemudian campuran, kemudian bagian yang memutihkan rambut asal, kemudian bagian mewarnai rambut. Nah, tunggal ini ada one step, yaitu langsung mewarnai rambut. Kemudian ada campuran two step, terdiri dari bagian memutihkan rambut asal atau toner, kemudian bagian mewarnai rambut atau intermediate. Kemudian berdasarkan daya lekat zat warna atau lama perlekatan warna, pewarna rambut dibagi dalam ada tiga. Yang pertama adalah pewarna rambut temporer, kemudian pewarna rambut semi permanen, kemudian pewarna rambut permanen. Pewarna rambut temporer. Pewarna rambut temporer adalah pewarna rambut yang akan menambah cerah dan warna pada rambut serta tidak menunjukkan efek yang kekal atas rambut. Kemudian sifat warna angin pada rambut sebentar dan mudah dihilangkan dengan keramas. Menggunakan sampo 2 atau 3 kali. Kemudian uji tempel tidak perlu dilakukan dengan pewarna dini jika menggunakan pewarna yang diizinkan. Kemudian penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pewarna rambut permanen yaitu pewarna rambut permanen adalah pewarna rambut yang memiliki daya lekat jauh lebih lama dan akan tetap melekat pada rambut hingga pertumbuhan rambut selanjutnya dari rambut yang kena cat dipotong. Dilunturkan dengan proses pemecatan rambut, dilunturkan dengan penghilangan cat. Bahan pewarna meliputi senyawa tirogalon dan warna amino, misalnya itu dipenilendiamid. Zat efek rias dalam sediaan pewarna rambut, efek rias yang digunakan berupa zat warna dan zat pembangkit warna. Yang pertama itu ada zat warna alam. Ya, yang lazim adalah diperoleh dari sumber alam berasal dari tumbuhan, baik sebagai simplisia, sediaan galenica, sari komponen warna maupun zat semi-sintetik. Simplisia yaitu akar, kulit batang, dan daun henna. Diperoleh dari Lawsonia alba, Lawsonia inenis, dan Lawsonia spinosa. Ekstrak dan gondokan terutama ekstrak atau gondokan henna. Zat warna semi-sintetis yaitu lawan Lawson, artigenin, hemetil. Zat warna senyawa logam yaitu zat warna yang meliputi senyawa logam dan pembangkit warna, asam, alkalis, dan pembawa. Zat pembangkit warna dibedakan menjadi zat pengoksidasi dan senyawa anorganik lainnya. Senyawa logam. Zat warna senyawa logam meliputi bismut nitrat, kadmium sulfat, kobalt sulfat, nikel sulfat, AgNO3, CuSO4, dan Pb asetat 1-2%. Zat pembangkit warna yaitu AMN dioglikolat, monoetanolamid dioglikolat, dan Na metabisulfit, Na sulfida, dan Na tiosulfat 3%, dan tirogalon 1%. Asam dan zat pengasam meliputi amonium klorida, klorid, klorida, asam asetat glasia, dan asam nitrat. Basa dan pengalkalis yaitu amonia, zat pembawanya yaitu meliputi air, etanol, dan propilenglikol. Selanjutnya adalah zat warna nitro. Senyawa nitro aromatik dan amino termasuk zat warna oksidasi, tetapi banyak derivat amin dan aminofenol digunakan tanpa pengoksidasi atau developer.
memberikan warna merah dan kuning. Contohnya nitroanilin, nitrofenilin, diamin, dan nitroaminofenol. Selanjutnya adalah zat warna reaktif, yaitu zat warna yang berkaitan dengan kovalen antara zat warna dan serabut. Contohnya zat warna azo, kompleks logam azo, tiosulfit, derivat-derivat antrakinon, dan pitoktianin. Ini harus segar, larut dalam air. Rumus yang reaktif adalah akrilamida, pirimidin, perfluorinasi atau triazinil atau vinyl sulfonat. Zat warna aminotrakinon contohnya 1,4-diaminoantrakinon dan derivat-derivatnya yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam larut organik. Syarat zat warna rambut yang baik adalah yang pertama, tidak membahayakan kesehatan. Yang kedua, mewarnai rambut tetapi tidak mewarnai kulit. Yang ketiga, tidak memberikan efek yang merugikan terhadap struktur rambut. Yang keempat, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan efeknya. Yang kelima, tidak mengiritasi kulit. Dan yang keenam, menghasilkan warna yang natural dalam penampilan. Dan yang terakhir, tahan terhadap perlakuan lain seperti pengeritingan permanen. Selanjutnya adalah efek toksik. Reaksi toksik topikal pada kulit dan batok kepala, kerusakan pada jaringan rambut, keracunan sistemik atau peradangan, kerusakan organ ginjal dan hati, demam, gangguan saraf, teratogenik, karsinogenik, dan mutagenik. Gangguan penyakit kulit meliputi hipertemia, eritemia, pruritus, hiperplasia, pembengkakan gangguan gerak, rasa nyeri, demam, dermatitis kontak, dan eksim. Kemudian dalam pembuatan persediaan warna rambut menggunakan bahan yang diperkenankan pemerintah. Bahan yang digunakan terutama zat warna harus tidak melebihi batas kadar yang ditetapkan pemerintah. Zat warna baru atau zat warna yang disaksikan batas keamanannya terlebih dahulu harus diuji keamanannya, misalnya uji tempel. Persediaan pewarnaan rambut yang tidak dipasarkan untuk konsumsi orang banyak harus diberikan penandaan yang jelas. Nah, ini produk kita namanya Launi Hair Color. Dia pewarna rambut yang praktis dan ekonomis, membuat rambut tetap lembut, berkilau, memberikan pewarnaan yang tahan lama. Baca aturan pakai dan penggunaan. Jadi cat rambut yang kita buat ini adalah cat rambut semi permanen. Kita buat semi permanen karena daya lekatnya lumayan lama, bertahan sampai 6-8 minggu. Jadi untuk kalian yang ingin mencoba-coba dulu warna rambut ini bisa dipakai. Kemudian komposisi dari Launi Hair Color itu ada monoetanolamin laun sulfat, kadarnya 20%, kemudian sebagai surfaktan, kemudian etilen glikol, monostearat 5 gram, meningkatkan viscositas produk, memiliki fungsi pelembab, retensi rambut dan anti-statik yang baik, kemudian ada 2 nitrofenilendiamin 1,5 gram, gunanya sebagai zat warna, kemudian dietanolamina asam lemak kelapa 3 gram, kegunaannya mengentalkan cairan dan mengurangi iritasi pada kulit, kemudian ada parfum dan pengawet, PS, kegunaannya pewangi dan pengawet, kemudian air S100 sebagai pelarut. Kadar yang kita buat ini sudah sesuai dengan Perka BPOM nomor 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.